Mbah niku rembag sak anak turunku aja mangan welut. Kali ini kita bertelusur sejarah di wilayah Dusun Blimbing Rejo, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Yang jelas di sini kita udah ketemu beliau, seorang tokoh masyarakat yang dulu juga pernah menjabat di desa sini, Pak ya. Sekaligus penerus dari orang tuanya juga penerus dari Mbah Buyut dulu ya, kakeknya dulu yang pernah ternyata keluarga besar dari pejuang Diponegoro yang pernah berjuang di era Perang Jawa di daerah Jawa Tengah, dan beliau dikejar-kejar oleh pasukan Belanda, akhirnya sampai ke tanah sini, babat desa di sini, akhirnya sekarang menjadi desa cukup ramai dan cukup makmur. Dan kali ini kita coba untuk menelusuri sejarah di rumah beliau yang sebagai tempat yang pernah dijadikan menempatkan temuan baru situs cagar budaya, mungkin era klasik Hindu-Buddha yang sekarang udah di depan rumah ini. Coba kita telusuri seperti apa bentuk dan motifnya dan peninggalan masa kapan. Itu terus perjalanan kami bersejarah di wilayah Kediri. Wong griya niki sempat dinggeni landi nggih sekatahun tigang dosan pintu. Kirang langkunge niku soalnya griya niki dados ngoten-ngoten landi saking daerah Kandangan niki mandap niki. Akhirnya griya niki dados nembe dados landi dugi. Landi dugi akhirnya si bapak kali ibu niki mboten ten mriki ten perbatasan wilayah Jombang. Ibu dipun mangsulaken dhateng Morespae. Terus mboten dipun to marga mriki kan nggih sami mundur danten. Enten landi dugi mundur danten ngepos enten mriki. Dadi bapak niku mantu saking perbatasan wilayah Jombang kali Kediri. Nah, basa pun nama pun lanti boten nanti mriki bapak ibu wangsul mriki malih. Rumah yang ada di belakang ini rumah yang cukup bersejarah. Dulu pernah dibangun, setelah dibangun ternyata ketika perang agresi militer itu pernah dijadikan tempat base camp pasukan Belanda. Dan selain bangunan ini ternyata beliau itu menyimpan salah satu benda yang cukup istimewa, yang benda ini peninggalan era klasik terbuat dari batu andesit yang cukup bagus dan reliefnya juga bagus, juga seninya juga bagus, budaya pembuatan reliefnya juga cukup istimewa. Mungkin ini eranya mungkin masa keemasan era Kerajaan Kediri. Coba saja kita langsung menuju ke tempat yang ada batu situs yang ada di depan rumah kuno ini. Batu yang bermotif ini motif seperti percandian. Apakah ini replika percandian pada era Hindu? Soalnya di sini bentuknya, jenisnya, reliefnya ini ada dua motif relief ya. Yang jelas relief ini ada yang seni yang biasanya dibentuk di percandian yang ada di langgam-langgam percandian di wilayah Jawa Tengah atau era Mataram kuno, jelas seperti itu. Dan di sini juga ada beberapa bentuk motif yang jelas motifnya ini ada kalamakaranya, ada masih utuh. Jadi dari empat mata angin ini ada bentuk gambar kalamakara. Sejarahnya niki nggih
Terus niku asli memang nggih niku siyen si warga mriki manggihne ten Lepen Konto. Lepen Konto alur Gunung Blek niki. Nah niku wonten tiyang pados sulam. Pados sulam niku akhire manggi reca niki. Wis wonten matur ten bapak mriki dan niku enten jalan niku siyen badhe disuwun kalih dusun desa perbatasan mriki kalih bapak akhirnya nggih nyumbangane basa ngoten dibeta mriko mboten purun niku mboten kiyat beto ten desa anu niku mboten kiyat akhirnya dibeta mriki kok ya tiang niki tiang wadah niki betul mriki kok purun akhirnya salah ten ngajeng niku kula dereng enten batu terbuat dari batu andesit ya. Jadi motifnya pun juga satu kesatuan. Biasanya kalau ada yang mirip dengan membuat percandian seperti ini, replika candi era Hindu Siwa seperti ini kelihatannya. Soalnya ini persis sama seperti candi yang ada di Candi Ngetos ya, candi yang pendarmaan Prabu Hayam Wuruk yang pada era kerajaan Majapahit. Nah, di Candi Ngetos sendiri bentuknya juga hampir sama seperti ini. Cuman ini replika dari candi Hindu Siwa bisa juga atau Hindu Wisnu. Nah, tapi di sini kita tidak memperlihatkan, tidak ada dari bentuk arca Ganesha atau Siwa atau Parwati atau yang lain atau Wisnu, tidak ada. Ini hanya memperlihatkan replika candi era Majapahitan ya. Jadi ciri khasnya itu kecil, ramping, tinggi dan tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak goresan-goresan atau relief-relief yang lain. Dan ini persis sama seperti Candi Ngetos dan Candi Kalicili. desane Karangtengah lah niki siyen Blimbing Rejo sing babat niki lah tiyang sepahe bapak. Sinten namanya? Mbah Namanya Poncorjo. Nah niku siyen keng daerah Kilenan dikejar-kejar karo Landi iki ya. Oh nggih, berarti pasukan Diponegoro. Nggih, kejar-kejar karo Landi. Basa ngoten mbah niku pun celak. Nah, waktu ten perjalanan niku enten rawa. Kepepet mbah niku pun akhirnya enten rawa. Akhirnya piyambake ngamane diri mlebet ten rawa niku. Mlebet ten kolam rawa niku. Lah ten niku piyambake di kanu kalih belut. Welut nggih semprot. Nah niku piyambake diayomi kalih welut. Nah logi lekane londo niku Landi. Niki sejarah mbah. Landi niku otomatis nek mlebet ten rawa niki mboten bakalan welut niki ngrumuni ten mriku. Terus niku ditutupi welut rawa niku. Akhire mboten mungkin umpami niku mboten tutupi welut mungkin nggih dibrondong ten mriku diembaki. Nggih lho. Akhire londo otomatis pun kalih ngoten piyambake langsung lewat. Lewat simbah niki muncul keng anu rawa niku. Akhire nibakne walat nibakne napa kangge kanu niku krana sabda rasa syukure niku diayomi kalih anu sing kawaos dilewatne ten belut niku. Akhire rembak mbahe niku mbah niku rembak sak anak turunku aja mangan welut. Apa nek sing maem ya kudu kok tapi nggih boten wani. Tapi boten enten sinate nggih. Boten
Kados ngeten iki kula enten napa nggih mboten. Sak keluarga napa sak dusun? Napa? Namung sak keluarga masa Nggih sak keluarga ki mbah niku. Oh, sak keluarga. Sanak turunku aja sampai makan belut. Dengan temuan replika candi ini, kita baru tahu ternyata zaman dulu itu selain pembuatan candi yang cukup besar yang biasanya langsung digunakan untuk tempat peribadatan atau pendharmaan, ternyata juga ada masyarakat dulu itu memberikan replika candi-candi pada masa lalu yang ada yang juga membuat dari batu bata yang dibakar tanah liat, ada juga yang langsung jadi batu andesit, hanya batu satu tapi diukir segini rupa dan cukup profil-profilnya juga langgam-langgamnya, seni-seni pahatnya juga cukup istimewa. Ini mungkin eranya katakan bisa Majapahit, bisa Kediri, bisa sampai Mataram kuno. Itu terus bercerita kami sejarah di wilayah Kandangan Kabupaten Kediri dengan Nganjuk TV.